Sebelumnya, beberapa teknologi pertanian padi yang dikembangkan oleh China telah dibahas di channel ini, antara lain pengembangan benih padi raksasa, pengembangan benih padi air laut atau budidaya padi di tepi laut, dan lain-lain. Yang belum nonton, saya lampirkan video-videonya pada layar akhir konten ini. Pada video kali ini akan membahas tentang riset dan pengembangan varietas padi yang dibudidayakan di gurun pasir yang ekstrim melalui rekayasa benih dan tanah yang disebut pasta revolusioner. Menariknya, seperti dilaporkan oleh banyak media terpercaya, bahwa pengembangan padi gurun teknologi China ini telah menunjukkan hasil di luar ekspektasi, di mana pada percobaan awal mampu menghasilkan 7,5 ton per hektar dan pada tahun 2022 telah meningkat menjadi 10 ton per hektar. Ini artinya memiliki hasil hingga 3 kali lipat dari padi yang dibudidayakan di sawah. Ini menarik dan mari membuka pikiran Anda untuk menerima informasi ini, dan jangan sungkan-sungkan untuk menambah informasi yang Anda ketahui, termasuk kritik ataupun koreksi-koreksi, agar video ini bisa memberi informasi yang berimbang dan lengkap bagi seluruh pemirsa. Jadikan kolom komentar sebagai ruang untuk kita berdiskusi, apalagi demi kemajuan pertanian padi di Indonesia. Mari kita mulai. Dipublikasikan oleh china.org.cn pada 2016 bahwa sebelum melakukan pengembangan varietas padi tahan kekeringan di gurun pasir, sebuah tim peneliti dari Universitas Chongqing Jiatong terlebih dahulu telah mengembangkan pasta yang terbuat dari selulosa tumbuhan yang jika ditambahkan ke pasir membantu menahan air, nutrisi, dan udara. Dengan teknologi ini, lahan berpasir seluas 1,6 hektar di gurun Ulanbu di daerah otonomi Mongolia Dalam, China Utara telah diubah menjadi lahan subur, menghasilkan beras, jagung, tomat, semangka, dan bunga matahari setelah diolah dengan teknologi baru. Metode baru ini diharapkan akan membantu mengubah daerah gurun menjadi habitat yang ideal bagi tumbuhan. Tanaman di petak uji berpasir membutuhkan jumlah air yang kira-kira sama dengan yang ditanam di tanah biasa, tetapi membutuhkan lebih sedikit pupuk dan memberi hasil yang lebih tinggi menurut perkiraan para ahli. Diberitakan bahwa para ahli pertanian China telah memulai tahapan penelitian ini sejak 2013, di mana para ilmuwan telah bereksperimen di lahan percobaan dengan luas sekitar 550 dan 420 meter persegi di Chongqing, dengan mensimulasikan kondisi yang sama dengan lahan gurun. Tumbuhan ini selamat dari hujan lebat dan suhu tinggi, kondisi iklim yang khas di Chongqing. Tanaman termasuk beras, jagung, dan kentang tumbuh subur di daerah yang baru diubah menurut para ilmuwan. Untuk memverifikasi metode tersebut, percobaan penanaman skala besar di gurun Ulanbu dimulai pada bulan April tahun 2016. Curah hujan di daerah tersebut sangat kecil. Pasir yang dikonversi telah terbukti menjadi habitat yang ideal untuk spesies tanaman dengan ketahanan yang kuat terhadap erosi dan angin menurut temuan penelitian ini. Pasta tersebut tidak beracun, ramah lingkungan, murah, dan cocok untuk produksi massal, kata mereka. Diberitakan oleh Global Times pada 2020, varietas tanaman berusia 7.000 tahun yang ditemukan di China telah diubah menjadi tanaman komersial yang dapat ditanam di gurun yang berpotensi membantu mengatasi krisis pangan di daerah dan negara dengan iklim kering. Beras kering, juga dikenal sebagai padi gogo, telah menarik perhatian beberapa negara Afrika dan Asia bahkan selama masa tanam percobaan. Beberapa negara asing termasuk Kazakhstan, Afrika Selatan, Tanzania, dan Zambia telah mengirim personil untuk mengunjungi pusat pengembangan benih ini dengan tujuan mempelajari teknologi penanaman padi yang tahan kekeringan. Pada bulan Juni 2020, sekitar 347 hektar padang pasir telah ditanam padi kering sebagai lahan percobaan, tepatnya di gurun Ulanbu di daerah otonomi Mongolia Dalam, China Utara. Berbeda dengan padi biasa yang tumbuh di sawah, padi ini tumbuh di lahan kering dan menghasilkan padi dengan kebutuhan air yang lebih sedikit. Setelah meningkatkan varietas dengan menggabungkan pemulihan molekuler dengan pemulihan hibrida, padi kering ini mampu meningkatkan rasa dan hasil. Sebelumnya pada 2015, para peneliti telah memulai uji coba penanaman padi kering di padang pasir di kota Karamai, daerah otonom Uyghur, Xinjiang, Tiongkok Barat Laut. Berbeda dengan padi biasa, padi kering dapat ditanam langsung dengan penanaman tanpa pemindahan bibit, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Varietas padi baru ini hanya mengkonsumsi 1/4 dari kebutuhan air pada budidaya konvensional di sawah, dan ini di luar dari perkiraan sebelumnya. 1 MU padi kering menghabiskan 350 meter kubik air, sedangkan padi sawah membutuhkan 1.200 meter kubik.
Padi gurun pasir dikembangkan dengan mengutak-atik interaksi antara dua gen yang ada pada beras konvensional. Ini menghasilkan biji-bijian yang jauh lebih mampu mentolerir tekanan panas dan kimiawi seperti salinitas tinggi. Menurut penelitian sebelumnya, gen ini dapat disambungkan ke tanaman utama lainnya seperti jagung atau gandum dengan efek serupa. Dipublikasikan oleh China Daily pada 2019, beras dari China telah berhasil ditanam pada skala yang lebih luas di padang pasir Dubai, Uni Emirat Arab, dan hasilnya mencapai rekor tertinggi yang mengarah ke terobosan pertanian di kota tersebut. Hasil ini setara dengan tingkat lanjutan penanaman padi internasional di daerah gunung dan tanah salin alkali. Dubai memiliki kondisi pertanian, ekologi, dan iklim yang sebelumnya cukup istimewa, seperti suhu rendah di malam hari untuk tahap penyemaian, suhu tinggi dan angin kering pada periode awal, dan curah hujan rendah adalah periode yang menguntungkan untuk pertumbuhan padi yang cukup singkat, namun perlu melakukannya dengan teknologi yang tepat. Awalnya telah ada perusahaan yang coba melakukan budidaya padi di gurun Dubai, namun mengalami cukup banyak kendala saat budidaya, seperti serangan serangga, burung, dan kekurangan air. Sementara di sisi lain, menambahkan pestisida dan pupuk nitrogen anorganik tidak diperbolehkan di area tersebut. Namun para ahli dari China akhirnya berhasil dengan menerapkan metode penyemaian yang kreatif, pengolahan air secara ilmiah, dan pengendalian proses pertumbuhan yang ketat. Keberhasilan proyek ini telah mempresentasikan kemajuan teknologi pertanian Tiongkok kepada dunia dan memberi manfaat bagi orang-orang di seluruh dunia, dan akan membantu dalam mempromosikan kerjasama internasional dan berbagi teknologi pertanian, menurut para ahli seperti dikutip dari China Daily. Tim yang dipimpin oleh Yuan Longping yang dikenal sebagai bapak padi hibrida China telah berhasil memanen di padang pasir Dubai, di mana mereka mencapai hasil rata-rata 7,5 ton per hektar dengan menggunakan galur padi hibrida yang dapat tumbuh di air asin. Menurut China Daily, hasil tinggi ini telah melebihi ekspektasi, mendorong para ilmuwan untuk mengembangkannya lebih jauh lagi. Panen ini menghasilkan 7.500 kg per hektar, lebih dari 2 kali lipat rata-rata global, yakni 3.000 kg per hektar. Proyek ambisius tersebut merupakan kolaborasi antara Pusat Penelitian Beras Air Asin China dengan seorang miliarder Dubai. Kedua belah pihak juga sepakat untuk mempromosikan beras ini ke seluruh negara Timur Tengah dan Afrika Utara dalam upaya mengurangi risiko kekurangan pangan di masa depan. Diberitakan juga bahwa para peneliti telah menghabiskan 4 dekade untuk mengembangkan beras ini melalui perkawinan silang dan penyaringan genetik. Informasi terbaru dari pengembangan padi salin alkali yang bisa ditanam di air laut dan gurun pasir dari spesies hibrida ini dilaporkan telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Jelas para peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Beras Toleran Salin Alkali Qingdao di Provinsi Timur Shandong. Di awal pengembangan hasilnya 7,5 ton per hektar. Tahun 2021 dapat menghasilkan panen rata-rata 8,8 ton per hektar yang meningkat menjadi lebih dari 10 ton per hektar pada 2022 atau 3 kali lipat menurut Science and Technology Daily, sebuah lembaga pemerintah.